Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini kebetulan saya lagi jalan di daerah Kulon Progo ya, di pedesaan. Kanan kirinya isinya pepohonan ya, belakang ke rumah teman di daerah Panjatan Kulon Progo. Nah, seperti biasa di sore hari ini sambil jalan-jalan nikmati suasana kampung teman-teman, saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya yang udah subscribe di channel YouTube saya ini teman-teman. Dan juga di sore hari ini seperti biasa saya ngajak teman-teman untuk ngobrol santai ya seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita lihat sekarang banyak capres yang udah mulai melakukan safari politik ya teman-teman. Mulai aktif safari politik. Kita lihat kalau beberapa waktu yang lalu Ganjar Pranowo sudah berada di Provinsi Banten, yang dimana di situ juga posisinya kurang popularitasnya ya gitu kan, dimana kalau di situ kan perolehan suara untuk PDI juga nggak besar gitu kan. Kemudian kita lihat juga beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto sowan ataupun berkunjung ke rumah Mas Gibran di Solo, yang mana kalau kita lihat juga perolehan suara Prabowo Subianto di Pilpres 2019 di Jawa Tengah dan Jawa Timur sepertinya kalah ya di situ dengan Pak Jokowi ya waktu itu. Nah, sepertinya mereka ini para capres-capres yang ada saat ini memang udah mulai ngatur strategi, artinya mereka mulai fokus memusatkan safari politik mereka di posisi-posisi yang mungkin diperkirakan mereka lemah posisinya kan. Jadi di posisi-posisi yang diperkirakan lemah mereka mulai mulai konsentrasi di posisi tersebut. Kita lihat kan Ganjar Pranowo juga mulai fokus safari politik di DKI Jakarta dan Provinsi Banten, yang memang di situ sepertinya sarangnya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ya pada waktu Pilgub Jakarta, juga kalau kita lihat ketika Pilpres 2019 gitu kan. Nah, memang sekarang mereka semua lagi fokus di daerah-daerah yang mereka mungkin tampaknya lemah ya posisinya gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, sekarang juga udah secara terus-menerus ada survei yang dilakukan oleh beberapa media yang khusus melakukan survei. Tentunya yang disurvei adalah elektabilitas daripada para capres yang ada saat ini. Nah teman-teman, ambil duduk. Surveinya kalau kita lihat selalu menempatkan Anies Baswedan di posisi ketiga ya teman-teman, di posisi ketiga. Nah ini tampaknya kalau menurut saya sendiri hasil surveinya ini memberikan keuntungan yang sangat besar justru kalau menurut saya, kalau memang dianalisa secara mendalam gitu kan, khusus untuk Anies Baswedan. Karena kenapa gitu kan, kalau menurut pendapat saya, ketika posisi ketiga ini yang sebetulnya yang memang saling konstelasinya meningkat, biasanya yang diserang ataupun mendapat serangan itu biasanya yang posisi pertama gitu kan. Tentunya posisi pertama kedua itu saling pastinya ada gesekan lah gitu kan. Nah, seperti itu akan ada gesekan, pastinya fokusnya media massa juga terus ya teman-teman. Media massa pun fokusnya pasti ke dua kontestan yang posisi satu atau 1 dan 2. Yang nomor 3 kayaknya nggak begitu dapat fokus untuk di pemberitaan gitu kan. Nah, saya lihat kenapa sangat menguntungkan teman-teman, kenapa sangat menguntungkan, karena dengan posisi yang ketiga, ketika posisi di elektabilitasnya nomor 3 gitu kan, posisi di sini sekarang elektabilitasnya yang memimpin adalah Prabowo Subianto.
dan kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo. Karena kalau untuk saya sendiri sebagai simpatisannya Anies Baswedan gitu kan, yang paling saya agak takutkan atau saya cemaskan adalah bergabungnya Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo gitu kan. Artinya kalau itu terjadi pastinya akan ada dua kubu yang akan maju di kontestasi 2024 nanti. Nah, ketika Ganjar Pranowo atau sebaliknya Prabowo Subianto Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo Prabowo Subianto pasangannya, tentunya akan sangat berat ya berhadapan secara langsung satu lawan satu. Ini pasti sangat berat gitu kan. Sangat berat sekali karena memang kita udah tahu untuk Ganjar Pranowo diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kita tahu bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu perolehan suaranya sendiri udah di pemilu 2019 kemarin itu nomor 1 teman-teman, bayangin kan. Dan otomatis yang nomor 1 itu semua solid dukungannya untuk Ganjar Pranowo gitu kan. Itu apalagi kalau kemudian bergabung dengan Prabowo Subianto partainya kemarin posisinya perolehannya di pemilu 2019 kemarin adalah nomor 2 mengikuti PDI Perjuangan gitu kan. Artinya kalau mereka bergabung saya nggak bisa membayangin gitu kan. Walaupun kalau kita tahu suara Prabowo Subianto di 2019 tentunya sebagian besar akan terpecah dan kemudian pilihannya cuma untuk para pengikutnya, simpatisannya yang dulu adalah ke Anies Baswedan gitu kan. Tapi paling tidak gitu kan pada waktu itu memang posisinya memang bertemu itu posisinya antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo yang diusung oleh koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. Waktu itu juga imbang-imbang aja, waktu itu bedanya kalau nggak salah 5% ya gitu kan. Saya nggak bayangin kalau kemudian Prabowo Subianto itu berpasangan dengan Ganjar Pranowo ataukah Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto gitu kan. Nah, kalau kemudian terjadi capresnya itu 3, alternatifnya 3, saya masih berpikir bahwasanya peluang Anies Baswedan untuk menang besar sekali, karena memang sebagian besar pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin saya yakin akan pilihannya nggak punya banyak pilihan kecuali ke Anies Baswedan gitu kan. Sedangkan Prabowo Subianto di sini suka nggak suka berhasil mendapatkan tempat di hati para pengikut Presiden Joko Widodo, suka nggak suka gitu kan. Dan beliau juga pintar, beliau sekarang fokusnya all outnya sepertinya di area Jawa Tengah dan di Jawa Timur gitu, Prabowo Subianto gitu kan, untuk melakukan kampanye. Karena memang di dua tempat tersebut seperti yang kita tahu adalah posisi di mana Presiden Joko Widodo kemarin menang ya di Pilpres 2019 gitu kan. Artinya untuk meraih massa atau simpatisan baru, pengikut-pengikut baru dari dua area yang memang Presiden Joko Widodo menang mutlak di situ kan. Tapi yang perlu kita tahu kan posisi itu juga sebetulnya untuk posisi tempatnya para pendukung Ganjar Pranowo ya teman-teman. Tentunya ini kalau ini Prabowo Subianto berhasil kan untuk melakukan safari politik di situ, tentunya akan mengurangi porsi pemilih daripada Ganjar Pranowo. Artinya ada pembelahan gitu kan di kubu yang didukung oleh pemerintah gitu kan. Dan posisi ini sangat menguntungkan sehingga kondisinya akan berimbang teman-teman. Dan seperti teman-teman yang tahu, kalau memang kemudian di survei itu saya nggak bayangin kalau kemudian di survei yang ada sekarang kemudian Anies Baswedan itu nomor 1 terus. Tentunya pasti mereka akan berpikir ulang gitu kan, antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo tentunya akan berpikir ulang untuk strategi pemenangan mereka. Tentunya pastinya mereka salah satu dari mereka akan mengalah gitu kan. Akan ada yang mau menjadi cawapres gitu kan. Tapi kalau sekarang hampir kecil sekali kemungkinannya mereka akan bergabung gitu kan. Karena memang PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo membuka komunikasi politik
harga matinya adalah Ganjar Pranowo sebagai capres, karena mereka kan memang partai pemenang pemilu di 2019 kan. Begitupun juga Partai Gerindra, kalau kita lihat juga harga matinya membuka komunikasi politik adalah Prabowo Subianto sebagai capres mereka. Apalagi kemudian Prabowo Subianto akhir-akhir ini hiding ya, memimpin survei-survei elektabilitas gitu kan. Artinya beliau juga pasti nggak bakal mau suruh jadi cawapres kalau melihat potensinya kemenangan beliau juga besar gitu kan. Nah itu begitupun juga Ganjar Pranowo, karena ini memang persaingannya kan kalau di survei antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dan ini saya pikir ini suatu berkah yang besar, sehingga dengan kondisi tersebut hampir mustahil kalau kemudian akan terjadi koalisi ataupun pasangan fusi antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Artinya di sini hal yang saya takutkan gitu kan, yang bikin saya juga cemas adalah kemudian di mana Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto kemudian bersatu sehingga terjadinya cuman ada dua kandidat, yaitu Anies Baswedan di satu kubu dan yang di kubu yang lain adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau itu terjadi, peluang kemenangannya sangat kecil teman-teman. Saya pikir sangat berat gitu kan untuk kubu Anies Baswedan gitu kan. Tapi kalau lihat akhir-akhir ini surveinya Prabowo Subianto selalu memimpin, dan saya selalu berharap itu survei itu juga seperti itu terus antara Prabowo Subianto Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto yang memimpin sampai bulan Oktober gitu, sehingga yang saya harapkan nggak terjadi pasangan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo, sehingga saya berharap juga konstelasinya nanti ada 3 capres gitu kan. Walaupun untuk Anies Baswedan juga kita masih belum tahu kepastiannya sampai bulan Oktober nanti, karena seperti kita tahu untuk mencalonkan Anies Baswedan tuh nggak bisa kurang jadi dari 3 koalisi tersebut untuk kemudian mencapai threshold 20% gitu kan. Sementara kalau kita tahu sekarang juga banyak dansa-dansa politik katanya kan, pendekatan-pendekatan dari partai politik gitu kan, bahkan mendekati partai-partai politik yang sebetulnya udah menekan kesepakatan untuk suatu koalisi. Artinya kalau kemudian gitu kan salah satu partai pendukung Anies Baswedan koalisinya kemudian berpindah ke koalisi yang lain, artinya bisa gagal ya. Kalau cuman Partai Keadilan dan Partai Nasdem nggak akan cukup suaranya untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Tapi kalau teman-teman kemudian banyak pihak yang mengecilkan Anies Baswedan, justru dengan posisi tersebut saya pikir sangat menguntungkan Anies Baswedan. Toh survei juga bukan harga mati gitu kan, karena kalau saya lihat memang betul kata Anies Baswedan gitu kan, bahwa survei ini merupakan potret opini publik, ataukah survei ini sebenarnya membentuk opini publik gitu kan. Dan sejarah pun membuktikan dulu Anies Baswedan ketika di Pilgub DKI Jakarta, posisi beliau waktu itu juga selalu urutan ketiga, tapi ketika hari hanya beliau memenangkan kontestasi di Pilgub ya Jakarta. Artinya juga seberapa akurat, seberapa tepatnya survei yang dilakukan, saya tetap survei bukan harga mati, karena memang banyak pendukung Anies Baswedan juga saya pikir banyak banget yang sebetulnya sampai saat ini siapapun nggak bisa menduga seberapa besar mereka gitu kan. Yang jelas dibuktikan dengan perolehan suara Partai Gerindra di pemilu 2019 hingga nomor 2 ya gitu kan. Artinya dengan kondisi survei-survei sekarang ini saya pikir hampir kecil kemungkinannya ataupun tidak mungkin gitu kan kalau kemudian pasangan Ganjar Pranowo Prabowo Subianto itu bersatu, atau kebalikannya Prabowo Subianto Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Prabowo Subianto gitu kan. Karena dengan memimpin survei pastinya mereka berpikir mereka punya peluang besar untuk memenangkan tersebut. Artinya kemungkinan besar di Pilpres nanti ada 3 calon, dan itu mungkin yang paling ditakutkan juga oleh pihak-pihak yang memang pengennya salah satu Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto yang memenangkan di Pilpres nanti. Tapi dengan 3
capres yang akan maju, saya punya keyakinan besar bahwasanya Anies Baswedan akan memenangkan, ya, bisa punya peluang besar untuk menangkan kontestasi di Pilpres 2024 nanti. Oke teman-teman, itu analisa kita ini sambil jalan-jalan. Ini kampungnya namanya Kampung Kutaan ya, di Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. Tuh, masih banyak pepohonan teman-teman. Ini di rumah teman gitu kan, penghobi ayam. Kalian buka obrolan tentang partai politik. Oke gitu teman-teman. Salam, semoga bisa menghibur teman-teman obrolannya gitu kan. Kalau teman-teman punya analisa yang berbeda, boleh komen di bawah gitu kan. Itu aja teman-teman, salam seduluran dari saya Agung dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.